Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial atau Puslitbang Kesos baru-baru ini melakukan penelitian dan pengkajian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan reintegrasi penyalahguna nafza. Penelitian dan kajian ini memfokuskan pada tujuan dari rehabilitasi sosial, yakni keberfungsian sosial kelayan atau reintegrasi, sehingga peran rehabilitasi sosial adiksi harus berpengaruh terhadap kesiapan reintegrasi penyalahguna nafza. Diagram 1. Peningkatan jumlah penyalahguna narkotika dan zat adiktif serta tersangka kasus tahun 2010 hingga 2013. 75% pecandu ternyata adalah pelajar atau usia produktif. Perlu diketahui bahwa penyalahgunaan nafza bersifat multidimensional, di mana berbagai aspek saling berkait, yaitu aspek medis, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Penggunaan nafza. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan responden menggunakan nafza biasanya bukan hanya satu macam saja, bahkan ada yang dicampur-campur yang dikenal dengan istilah oplosan. Diagram 2. Nafza yang pernah digunakan. Berdasarkan data di atas, sebagian besar responden menggunakan sabu-sabu sebanyak 65,5%, kedua adalah minuman beralkohol sebanyak 40,8%, ketiga adalah obat-obatan, dan keempat adalah ganja sebesar 35,9%. Lainnya adalah menggunakan lem, putau, oplosan, tembakau gorila, heroin, dan morfin. Alasan menggunakan. Alasan pertama kali mereka menggunakan nafza adalah ketika temannya menawari untuk mencicipi, mereka susah untuk menolak. Diagram 3. Alasan pertama kali menggunakan nafza. Diagram di atas menggambarkan bahwa dari mereka berdasarkan alasan menggunakan nafza yang paling besar adalah karena mencoba-coba sebanyak 47,8%. Yang kedua adalah diajak teman sebanyak 32%. Dan yang ketiga karena ingin melupakan masalah. Sedangkan yang lainnya sebanyak 2,9% supaya berani, dan persyaratan masuk kelompok atau geng sebanyak 1,5%. Secara umum, terdapat 5 tahapan pengguna narkoba, yakni tahap eksperimen atau tahap mencoba-coba, dengan pengertian pernah sekali atau beberapa kali mencoba memakai narkoba dalam waktu relatif singkat untuk kemudian berhenti. Biasanya motif pada tahap ini adalah rasa keingintahuan yang tinggi dan ingin mendapatkan pengalaman yang luar biasa seperti yang diceritakan oleh teman-temannya. Tahap rekreasi atau tahap rekreasi sosial. Pemakaian lebih sering dan menggunakan satu atau beberapa macam obat secara sendirian atau bersama-sama dalam satu kelompok, yang waktunya disepakati terlebih dahulu secara bersama-sama. Di tahap ini mulai tumbuh rasa setia kawan dan teman sependeritaan sesama pengguna narkoba. Tahap situasional, pada situasi dan keadaan tertentu, atau pemakaian dalam situasi tertentu, biasanya dalam keadaan stres yang meningkat seperti menghadapi ujian, kecewa karena gagal ujian, untuk menghilangkan rasa kantuk, untuk meningkatkan prestasi sekolah dan olahraga, menghilangkan rasa malu dan ragu-ragu. Tahap abuse atau tahap penyalahgunaan. Biasanya pemakaian sudah dalam jangka waktu yang lama. Motif utamanya biasanya untuk mengurangi perasaan tidak enak, terutama cemas, kekecewaan, kesedihan, dan kemurungan. Stresor yang dialami oleh pengguna biasanya sudah berlangsung lama, dan kemungkinan sudah terdapat adanya komorbiditas atau diagnosis ganda, seperti depresi. Tahap adiksi atau tahap ketagihan. Penderita sudah sulit menghentikan pemakaian narkoba karena sudah terjadi adiksi yang berlangsung lama. Ketergantungannya baik berupa fisik maupun psikis, dan terdapat okupasi untuk mendapatkan obat dalam jumlah yang cukup untuk mengurangi gejala tidak enak atau sakau yang dialaminya apabila pemakaian obat dihentikan. Rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa rekomendasi untuk pihak-pihak terkait permasalahan kesiapan reintegrasi penyalahguna nafza. 1. Panti sebaiknya bekerjasama dengan BLK dalam program peningkatan keterampilan, sehingga lebih fokus pada rehabilitasi sosial. 2. Perlu dibuat SOP tentang tupoksi antar pekerja sosial dan konselor, mengingat dalam pelaksanaannya masih ada kesamaan dan masih tumpang tindih. 3. Pendampingan terhadap klien setelah selesai rehabilitasi harus tetap dilanjutkan dengan cara membuka komunikasi yang intensif secara personal, baik secara langsung maupun melalui media HP. 4. Ditingkatkan program penguatan keluarga atau family support selama dan sesudah rehabilitasi dengan cara membuka komunikasi yang intensif secara personal, baik secara langsung maupun melalui media HP. 5.
penelitian lanjutan tentang kondisi mantan penyalahguna nafza setelah selesai rehabilitasi yang sudah berada di lingkungan masyarakat.